Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kali ini benar-benar lesehan nih. Siap. Ini kita di ruang kubikel ya, kubikel kantor kita di YRC. Ya. Nah, kebetulan alhamdulillah kali ini saya ditemani oleh someone spesial yang juga senior saya ini. Namanya Ustadz Andri. Kalau di sini dipanggilnya Ji gitu, Haji Andri gitu ya. Haji Andri. Alhamdulillah. Kita sapa dulu pemirsanya. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ustaz? Alhamdulillah sehat. Ini konon katanya ada yang mau diobrolin nih. Iya. Apa? Tadi kita selepas sholat zuhur ada seorang jamaah dia ngelaksanain ba'diyah zuhur. Betul, ba'diyah zuhur. Nggak taunya dari belakang itu ujuk-ujuk ada jamaah yang nepuk dia. Niatnya betul. Niatnya sebagai jamaah. Dia ngira si orang itu sholat zuhur. Padahal kita ketahui ya, penglihatan saya dia sedang melaksanakan ba'diyah zuhur. Gitu. Ketidaktahuannya seorang jamaah masbuk nih ditanya kan. Akhirnya saya bertanya, apa hukumnya orang yang beda niat antara sang imam yang dia anggap sebagai imam yang dari makmum sebelumnya yang nggak tahu dia kan dia datang belakangan ujuk-ujuk nepok bahu jamaah yang sedang melaksanakan ba'diyah zuhur. Padahal gitu kan berarti kan beda niat nih. Betul. Capir nih ya, kan beda niat. Jadi yang imam niatnya sunnah, sholat sunnah. Yang ini sholat fardu. Gitu. Iya gitu. Itu kan sering kali terjadi tuh. Nah, pas banget saya habis sholat juga lihat fenomena seperti itu. Itu kasus mereka berdua lanjut apa gimana? Lanjut ya. Lanjut, nggak ada kode-kodean, nggak ada apa. Mungkin yang dijadikan imam itu juga bingung juga mau diapain ini. Si makmum pede aja. Ya, mungkin nggak ada aba-aba dan sebagainya. Ya, dia pede, ngikutin lah gerakan ini. Baru 1 rakaat kayaknya. Iya. Nah, itu bertanya-tanya dari kasus itu bagaimana nih solusi atau penyelesaiannya? Iya. Kalau yang lucu itu begini. Biasanya ditepuk tuh, dia kan imamnya niat sholat sunnah ya. Terus dijadiin imam tuh. Plok gitu. Iya. Oh, itu kadang-kadang ada yang wah. Jurusnya keluar tuh. Bisa gitu ya. Tapi sebenarnya kasus seperti ini sudah sering dulu. Di zaman dulu itu ada gitu. Jadi di zamannya Mu'adz bin Jabal, di zamannya di era Rasulullah gitu ya. Jadi Mu'adz bin Jabal itu kan dia biasa diperintahkan oleh Nabi untuk ngimamin sholat di kampung sebelah. Gitu ya. Nah, Mu'adz bin Jabal ini termasuk di antara sahabat yang punya lakop dari Rasulullah. Lakopnya itu a'lamuhum bil halali wal haram min baini sahabah. Orang yang paling ngerti masalah halal dan haram itu ya Mu'adz bin Jabal ini di kalangan para sahabat. Bukan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, bukan gitu. Mu'adz bin Jabal. Nah, Mu'adz bin Jabal ini terbiasa dia ini sholat Isya di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian beliau ini langsung pulang ke kampung sebelah, ke RT sebelah gitu, ngimamin orang kampungnya untuk sholat Isya berjamaah. Niatnya Mu'adz bin Jabal bukan sebagai sholat Isya. Ya sudah, sholat mutlak 4 rakaat. Ada yang mengatakan sholatnya Mu'adz itu adalah sholat ba'diyah 4 rakaat. Bisa gitu ya? Bisa. Berarti ada apa istilahnya, ada sejarahnya atau ada kisahnya gitu. Iya. Maka berangkat dari hadis ini, kemudian para ulama itu menjelaskan, diantaranya dalam kitab Al-Iqna ya. Dalam kitab Al-Iqna itu Al-Khatib Asy-Syarbini mengatakan min syurutil iqtida, diantara syarat daripada iqtida tuh ngikut jamaah itu menjadi imam itu adalah apa syurutnya? Tawafuqu nudumi sholataihima. Gitu. Ya, jadi yang penting fil af'al adh-dhahirah gitu ya. Fil af'al adh-dhahirah. Jadi yang penting sama nih gerakannya. Kan ada tuh sholat yang nggak sama. Misalnya sholat gerhana. Gerhana itu kan beda. Kita habis ruku takbiratul ihram lagi. Kaifiatnya berbeda. Kaifiatnya kan beda.
Habis ruku kita takbiratul ihram lagi. Gitu kan? Atau sholat goib, sholat jenazah kan nggak ada rukunya, nggak ada ininya. Tapi kalau sholatnya misalkan sholat ba'diyah dengan sholat fardu, karena kaifiyahnya sama, rukunnya sama, maka boleh sama. Sekalipun beda jumlah rakaatnya itu tidak masalah. Itu kata imam. Sekalipun beda niat. Tentunya tadi kan imam niatnya kan ba'diyah. Sholat ba'diyah, sholat sunnah. Nah, terus si makmum yang belakangan datang sholat fardu. Ngiranya dia si imam ini sholat fardu. Ya. Itu ya. Kalau kata Khatib Asy-Syarbini dalam kitabnya Al-Iqna itu diperbolehkan. Dan ini kalau kita buka dalam kitab-kitab lain, Al-Majmu' Syarhul Muhadzab atau di kitab Al-Fatawa Al-Fiqh Al-Kubra punya Ibnu Hajar Al-Haytami, itu juga mengatakan diperbolehkan sepanjang tawafuk al-arkan gitu ya, tawafukul nudhumis shalah. Itu diperbolehkan. Jadi yang tadi itu sudah sah itu. Sudah sah gitu. Walaupun nanti habis sholat pasti saling berbicara tuh. Nanya, tadi kamu niatnya apa tuh? Ya enggak masalah itu. Nah, tidak masalah ya. Jadi tetap mungkin dia melanjutkan rakaat berikutnya berarti kalau misalnya dia menyatakan 4 rakaat kan sholat zuhur yang si makmum ini, si imam menyelesaikan ba'diyahnya dengan niat sholat sunnahnya kan 2 rakaat. Jadi penyelesaiannya demikian nggak apa-apa ya berarti. Dari secara hukum dia melaksanakan sholatnya sah, baik yang ba'diyah yang dijadikan sebagai imam ataupun sang makmum yang melaksanakan sholat fardu zuhur. Dua-duanya sama-sama sah. Yang tidak sah itu kalau misalkan saya sholat goib sendirian misalkan, tahu-tahu ada yang nepuknya, nah, itu nggak sah. Beda apa tadi batasannya apa? Rukunnya, beda nggak tepat di tapawuf. Nggak tawafuk. Tawafuk yang arkannya ya. Iya, arkannya berbeda, kaifiatnya berbeda. Ya, itu barangkali ya. Baik. Barakallah. Untuk Cakfir, terima kasih nih ilmunya. Dan jadi untuk yang nonton Cakfir jangan lupa nanti subscribe channel beliau. Sudah ada di situ, di situ ya. Lesehan Cakfir juga. Ya. Kalau lesehan saya sudah 10.000 nih. Nanti tinggal nambah 90.000 lagi. Kita makan kebulinya aja bareng di house insyaallah. Hadrami. Ya, bersama Yai Toto. Insyaallah di lain kesempatan kita akan tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.